Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bani Sadaya. Welcome to selamat datang di Pasmopi Channel ya. Oke, gimana untuk kabarnya hari ini? Pada sehat? Syukur atuh kalau pada sehat mah ya. Oke, seperti biasa langsung aja pada intinya langsung aja. Nah, di video kali ini Pasmopi akan merangkum atau membahas sebuah alur cerita film yang berjudul yang telah tayang perdana pada tanggal 27 Juni 2003 yang berdurasi 108 menit. Nah, di film ini menceritakan seseorang kurir yang terbangun dari komanya, yang dimana di saat ia terbangun tidak ada satu orang pun yang hidup di situ. Ia berjalan dan terus mencari sebuah kehidupan, namun ia malah menemukan orang yang sudah terinfeksi virus berbahaya, yang dimana orang-orang tersebut sudah menjadi zombie. Lalu kurir tersebut pun terus berusaha dan mencoba bertahan hidup di kala wabah tersebut. Akankah ia selamat dari wabah itu atau malah sebaliknya? Simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa seperti biasa, buat yang belum subscribe, sok atau di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya lebih semangat lagi bikin konten seperti ini. Dan selamat menyaksikan. Di awal film kita langsung diperlihatkan sebuah kerusuhan di televisi di beberapa wilayah, yang dimana kerusuhan tersebut sedang ditonton oleh seekor simpanse yang sepertinya sedang dijadikan bahan percobaan. Lalu tak lama terlihat beberapa orang di kamera CCTV yang mencoba masuk ke ruangan tersebut untuk mencoba melepaskan semua simpanse yang sedang dikurung di situ. Tak lama seseorang yang berpakaian seperti sang peneliti melihat mereka dan langsung mencoba untuk melaporkan hal itu. Namun aksinya pun digagalkan oleh orang-orang tersebut. Lalu si peneliti itu pun mencoba untuk menjelaskan bahwa si simpanse tersebut sudah terinfeksi virus yang mematikan. Karena mereka tak percaya dengan omongannya itu, mereka membuka salah satu kandang si simpanse tersebut. Dan secara cepat si simpanse itu pun menyerang si tetes-tetes cantik yang ada di situ. Lalu si tetes-tetes itu pun berubah menjadi zombie dan menyerang semua orang yang ada di situ. 28 hari setelah kejadian itu, terlihat seseorang yang terbangun dari tidur panjangnya. Pria tersebut bernama Jim. Lalu si Jim pun terlihat kebingungan saat ia melihat keluar tidak ada satu orang pun di situ. Lalu ia pun berjalan keluar dan mencoba untuk menghubungi seseorang, namun tak ada satu telepon pun yang bisa ia gunakan. Lalu ia pun terus berjalan setelah mengambil beberapa minuman yang berhamburan. Ia pun berjalan dan terus berjalan dengan harapan bisa menemukan seseorang. Lalu ia pun berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada orang yang mendengarnya. Setelah ia pun berjalan menuju sebuah gereja, namun sepertinya sudah tak ada satu orang pun di situ, sehingga ia pun memungut-munguti uang yang berhamburan. Namun sepertinya uang tersebut sudah tak berarti lagi. Setelah ia sampai di sebuah gereja, ia pun malah disuguhkan dengan orang-orang yang berserakan di mana-mana tanpa nyawa. Lalu ia pun mencoba menyapa mereka, namun yang keluar malah seseorang yang nampaknya bukan orang sungguhan, melainkan orang tersebut sudah terinfeksi virus zombie. Dengan sigap si Jim pun memukul orang tersebut. Setelah itu si Jim pun melakukan kejar-kejaran bersama beberapa zombie. Namun untungnya datang dua orang, yaitu Selena dan Mark yang membantu si Jim, yang dimana mereka sedang hunting mencari beberapa persediaan makanan. Setelah aksi kejar-kejaran bersama zombie itu selesai, akhirnya si Jim dan dua orang itu pun selamat. Lalu mereka pun lari lagi menuju tempat persembunyiannya. Setelah sampai, si Selena pun mencoba menjelaskan tentang ada apa dan naon ini sebenarnya, yang dimana hal ini terjadi dikarenakan virus yang mematikan serta menular melalui darah. Dan virus ini sebenarnya berawal dari sebuah desa, namun virus ini menyebar begitu cepat ke seluruh kota. Dari kejadian ini semua tidak ada yang selamat, entah itu ke pemerintahan, polisi, bahkan tentara sekaligus, serta semua alat komunikasi pun mati. Dan mereka pun terakhir kali mendengar berita bahwa virus ini sudah menyebar ke Paris dan New York. Lalu si Jim pun meminta untuk pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi kedua orang tuanya. Namun si Selena agak tidak setuju.
Namun si Mark menyetujuinya dengan catatan mereka harus pergi di siang hari. Keesokan harinya, mereka pun pergi menuju ke rumahnya si Jim. Setelah sampai, si Jim pun kaget melihat keadaan orang tuanya yang sudah tak bernyawa lagi, yang dimana orang tua si Jim ini meninggal karena meminum sebuah racun. Terlihat di situ juga ibu si Jim memegang foto si Jim di waktu kecil, yang dimana di balik foto tersebut terdapat sebuah tulisan yang membuat si Jim menangis eerihan. Lalu si Selena pun mengupahan si Jim dengan mengatakan orang tuanya mati dengan damai, dalam artian orang tuanya tidak mati karena virus tersebut. Lalu si Mark pun menceritakan pengalamannya yang sangat menyedihkan tentang keluarganya yang semuanya mati karena virus tersebut. Setelah itu, karena hari sudah mulai gelap, mereka pun berencana menginap di rumahnya si Jim. Setelah si Mark dan si Selena tertidur, si Jim pun memutar sebuah rekaman video dirinya bersama keluarganya kala itu. Namun tak lama, tiba-tiba saja datang tamu tak diundang masuk ke dalam, yang dimana itu adalah tetangganya si Jim yang sudah berubah menjadi seorang zombie. Si Jim pun teriak ketakutan. Lalu si Mark dan si Selena pun dengan sigap membantunya. Namun di situ terlihat si Mark terkena gigitan zombie tersebut. Dengan sigap si Selena pun langsung menghabisi si Mark sampai nyawanya berpamitan dengan raganya si Mark. Setelah itu mereka pun pergi dari situ, dan si Selena pun memberitahukan si Jim bahwa hanya ada waktu 20 detik saja untuk membunuh seseorang yang sudah terinfeksi virus tersebut. Dan tiba-tiba saja si Jim pun berhenti dan melihat lampu yang berkelap-kelip di salah satu gedung apartemen. Kemudian mereka pun menghampiri dan masuk ke gedung tersebut. Lalu saat mereka rehat sejenak karena si Jim kelelahan setelah menaiki banyak tangga, tiba-tiba saja terdengar segerombolan zombie di bawah yang mencoba mengejar mereka. Namun saat mereka kejar-kejaran bersama zombie, datanglah seorang bapak-bapak dengan rompi polisi dan tameng di tangannya menyelamatkan mereka berdua. Lalu si bapak itu pun menyuruh mereka masuk ke tempat persembunyiannya, yang ternyata bapak-bapak tersebut bernama Frank, yang dimana ia juga tinggal bersama putrinya yang bernama Hannah. Setelah mereka berkenalan, si Frank pun merayakan kedatangan mereka berdua karena si Frank sangat senang sekali bisa menemukan dan menyelamatkan orang lain selain mereka. Kemudian setelah si Jim membersihkan diri serta mencukur rapi rambut dan jenggotnya, si Jim pun berbincang-bincang dengan si Selena dan mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, di keesokan harinya, Frank mengatakan bahwa mereka mulai kehabisan air karena 10 hari belakangan ini tak turun hujan. Karena penasaran, mereka pun memutar radio dengan tujuan mencari informasi tempat yang aman. Lalu mereka pun mendapatkan informasi bahwa ada pasukan bersenjata lengkap yang menunggu orang-orang yang selamat di Manchester. Lalu si Frank pun berencana untuk mencari keberadaan militer tersebut. Namun terlihat di situ si Selena sempat tidak menyetujuinya. Sampai akhirnya anaknya si Frank sedikit berceramah di situ. Lalu tak lama mereka pun pergi menggunakan sebuah mobil. Namun saat mereka akan melewati sebuah terowongan, mereka terhadang oleh sebuah mobil-mobil yang rusak. Namun kata si Frank, mereka pun menerobos mobil-mobil tersebut dan terlihat juga si Frank sangat menikmatinya. Haha. Namun setelah berhasil melewati mobil-mobil rusak itu, ban mobil mereka pun malah bocor. Namun pas saat mereka akan memperbaikinya, tiba-tiba saja segerombolan tikus datang dan disusul oleh segerombolan manusia yang sudah menjadi zombie. Namun untungnya mereka berhasil memperbaiki ban mobilnya tepat waktu dan mereka pun berhasil pergi dari sana. Alhamdulillah. Di tengah perjalanan mereka pun melihat sebuah minimarket. Lalu mereka pun berhenti dan berbelanja sepuasnya di situ. Setelah puas berbelanja dengan gratisan, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Lalu mereka pun berhenti kembali di saat mereka melihat sebuah bensin gratis di truk Pertamina. Lalu si Frank pun mengisi penuh jerigen yang ia bawa dengan bensin gratisan itu. Namun karena si Jim sudah lama tak memakan burger, si Jim pun masuk ke toko cheeseburger yang ada di situ. Namun setelah masuk ke dalam, si Jim pun malah dikagetkan dengan bocil FF yang membokongnya dari belakang. Namun untungnya si Jim membawa sebuah tongkat baseball dan memukul headshot bocil tersebut. Setelah selesai, si Jim pun keluar dan mereka pun pergi dari situ. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti lagi di sebuah padang rumput untuk mengisi bahan bakar perut mereka.
Setelah selesai, si Jim dan si Selena pun jalan-jalan santuy sambil mengobrolkan kehidupan yang akan mereka jalankan. Di situ si Selena pun nampaknya mulai tertarik dan merasa nyaman terhadap si Jim. Bunga-bunga cinta datang. Sampai-sampai si Selena pun terpesona dan memberikan kecepatan manja. Mantap. Karena hari sudah mulai gelap, si Frank pun menyarankan untuk bermalam di situ. Namun karena si Jim dan si Hana tidak bisa bobo, mereka pun meminta sebuah obat tidur dari si Selena dan akhirnya mereka pun bisa tertidur. Namun saat si Jim terbangun dari tidurnya, alangkah kagetnya ia, ternyata sudah tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Lalu ia pun lari ketakutan sambil memanggil-manggil mereka, tapi tidak ada jawaban apapun atau siapapun di situ. Namun untungnya itu hanyalah mimpi buruknya saja dan ia pun lanjut bobo. Di keesokan paginya, si Jim yang mengebluk dan masih tertidur pun dikejutkan oleh suara klakson mobil yang siap berangkat. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Namun saat mereka sudah hampir tiba di tempat tujuan, mereka harus menerima kenyataan yang sangat pahit, yang dimana hampir seluruh kota tersebut sudah menjadi santapan si jago merah. Lalu mereka pun sampai di lokasi yang dituju, yang mereka dengar dari sebuah radio sebelumnya. Namun nampaknya di situ tak ada tanda-tanda keberadaan satu orang pun selain mereka. Lalu mereka pun mulai mencoba mencari keberadaan para militer atau orang lain di situ. Udah lagi kesel-kesel begitu, si burung gagak yang lagi memakan zombie yang sudah mati pun malah berisik. Karena si Frank kesel, si Frank pun menendang sebuah pagar yang berada di dekat burung gagak itu. Namun sialnya, darah zombie yang sedang dimakan gagak itu pun menetes tepat ke dalam matanya si Frank, yang membuat si Frank kesakitan. Namun saat si Hana mendekat dan ingin menanyakan ayah naon terhadap bapaknya tersebut, si Frank malah mendorong dan menyuruh si Hana untuk menjauh dari dirinya karena ia sangat menyayanginya. Yang ternyata si virus zombie tersebut sudah mulai menginfeksi tubuhnya si Frank itu. Sadar akan hal itu, si Selena pun menyuruh si Jim untuk buru-buru membunuhnya. Namun si Jim belum apa-apa, sudah ada beberapa tentara yang menembaki tubuhnya si Frank itu. Setelah itu, para tentara itu pun membawa si Jim serta Selena dan Hana ke markas mereka untuk diselamatkan. Setelah sampai, mereka pun langsung disambut oleh pemimpin pasukan di situ yang bernama Major Henry West dengan sangat baik. Setelah bersih-bersih dan tadi pun sempat isi amunisi dengan si Selena, si Jim pun diajak berkeliling oleh si Henry sambil menunjukkan sistem keamanan yang ada di situ yang saat ini mereka miliki. Lalu ia pun tak lupa mengenalkan seorang koki di situ yang bernama Jonas. Jonas. Serta mengenalkannya dengan si Myler, pasukan militer yang sudah terinfeksi virus zombie, untuk dijadikan sebuah penelitian tentang virus itu katanya. Malam pun tiba di mana mereka semua sudah siap untuk makan malam. Namun sayangnya masakan si Jonas terlalu gosong. Jonas. Sambil berbincang-bincang, seseorang pasukan yang bernama Sersan Pyro mengatakan bahwa pertumbuhan manusia di dunia ini sangatlah cepat. Sekalipun datang wabah seperti ini yang mematikan sebagian umat manusia, suatu saat mungkin manusia akan bisa hidup normal kembali. Lalu kata si Henry pun, sebenarnya hal seperti ini sudah sering terjadi antara manusia membunuh manusia, jadi tak usah khawatir katanya. Saat sedang asik ngobrol, pasukan zombie pun datang menyerang markas mereka. Namun untungnya dengan sigap pasukan tentara itu berhasil membunuh mereka semua. Namun setelah selesai membantai habis zombie-zombie yang ada di situ, salah satu pasukan yang bernama Michelle mencoba melecehkan si Selena. Karena merasa kesal melihat tingkah si Michelle yang sekian itu, si Jim pun mencoba mendorong si Michelle, lalu dibantu oleh si Sersan Farrell dengan memukul perut si Michelle tersebut. Lalu si Henry yang mendengar itu pun membubarkan semua pasukannya untuk melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu si Henry pun memberitahukan rencana mereka sebenarnya, yang dimana mereka akan menjadikan si Hana dan Selena sebagai bibit unggul masa depan. Yang intinya mereka ingin si Hana dan Selena menjadi pemuas nafsu serta menjadi ibu dari anak-anak mereka semua. Mendengar hal itu, si Jim pun langsung lari menemui si Selena dan si Hana untuk membawa kabur mereka. Ya iyalah, sayang kalau serabi lempit mereka dipakai rame-rame ya. Mending buat diri sendiri lah, enak, ya kan? Namun sayang, aksi kaburnya pun harus gagal karena ketahuan. Dan hal itu membuat si Jim harus ditahan bersama si Sersan.
yang dimana ternyata si Sersan pun tak setuju akan hal itu. Keesokan harinya mereka dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan mayat untuk dilakukan eksekusi. Namun hal itu harus gagal karena si Jonas yang ragu-ragu menembak si Sersan malah hampir menembak telinganya si Michelle. Lalu hal itu pun dimanfaatkan untuk kabur dan si Jim pun bersembunyi di antara tumpukan mayat di situ. Dan akhirnya hal itu membuat si Jim berhasil kabur dari kawasan para tentara-tentara itu. Namun saat si Jim masih berusaha lari dan tersungkur lemas di tanah, si Jim pun melihat sebuah pesawat yang dimana itu artinya masih ada harapan dan sebuah kehidupan lain selain di situ. Namun di sisi lain, si Hana dan Selena dipaksa untuk membuka dan mengganti pakaiannya di depan mereka supaya terlihat lebih cantik saat akan dicipi serabi lembitnya. Namun untungnya si Selena berhasil membujuk salah satu tentara tersebut untuk meninggalkan mereka mengganti pakaian di situ. Dan hal itu pun dimanfaatkan mereka berdua untuk meminum sebuah obat supaya mereka tidak merasakan apa-apa saat disebelewel oleh mereka. Namun aksi mereka pun keburu ketahuan oleh tentara yang berjaga di situ. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi yang dimana mereka semua tahu itu adalah ulahnya si Jim. Lalu si Henry pun mengajak beberapa pasukannya untuk membunuh si Jim. Setelah itu mereka pun berpencar untuk supaya lebih mudah mencari si Jim. Namun sayangnya hal itu malah membuat si Jim lebih mudah untuk menghabisi pasukan si Henry satu persatu dan hanya menyisakan si Henry saja. Kabur akan hal itu, si Henry pun langsung masuk ke dalam mobil untuk kabur, yang ternyata mobil tersebut sudah dirusak oleh si Jim. Lalu datanglah segerombolan zombie menghampiri si Henry. Namun untungnya si Henry berhasil kabur setelah membunuh para zombie itu. Di sisi lain, si Jim pun sampai di markas para tentara itu. Lalu si Jim pun menembak rantai pengikat si Miller untuk melepaskannya. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, si Michelle pun mencoba untuk mengeceknya. Sementara si Jonas dan satu tentara lainnya menjaga si Hana dan si Selena. Namun karena efek obat yang ternyata sudah diminum si Hana pun mulai semakin ngelantur dan nyerocos saja, sehingga membuat para tentara di situ kesal dan kehel. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja si zombie Miller pun datang dan menyerang mereka. Kesempatan itu pun dimanfaatkan si Selena dan si Hana untuk kabur. Namun sayangnya aksi mereka pun harus gagal kembali karena keburu datang si Michelle. Lalu si Michelle pun menyuruh temannya untuk membantu tentara lainnya yang dikejar-kejar si Miller. Dan ia pun membawa si Hana dan Selena pergi dari situ. Namun saat para tentara lengah, si Hana yang masih oleng karena obat malah menyelonong pergi. Di sisi lain, si Jonas yang merasa aman dari kejaran zombie keluar dari persembunyiannya untuk berlari. Namun sayang ia harus tertusuk perutnya oleh si Jim. Kemudian si Jim pun lari mencari Selena dan si Hana. Lalu si Henry yang baru saja tiba di situ melihat si Jonas yang terbaring lemas. Di lain sisi, si Hana yang tadi nyelonong pergi ternyata pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah foto keluarganya yang tertinggal. Namun tiba-tiba datang zombie ke kamar tersebut. Namun untungnya si Hana keburu ngumpet dan tidak ketahuan zombie itu. Namun di tempat lain, si Jim berhasil menemukan si Selena yang sedang ditawan oleh si Michelle. Melihat hal itu, si Jim pun langsung gercep, menangkap dan menghabisi si Michelle. Di situ juga si Selena hampir saja menebas lehernya si Jim karena ia mengira itu adalah zombie. Namun untungnya si Selena keburu menyadari bahwa itu adalah si Jim. Lalu si Selena pun malah melakukan cipok-mencipok bersama si Jim. Namun tiba-tiba saja si Hana yang masih oleng parah memukul si Jim dari belakang karena mengira si Jim akan menyerang si Selena. Hah, orang lagi enak-enak malah main pukul baik. Bocah gak ada akhlak emang. Lanjut. Setelah itu mereka pun berencana kabur. Namun saat mereka akan masuk ke dalam mobil, ternyata terdapat si Henry yang sudah nangkring di situ. Lalu si Henry pun menembak si Jim. Dengan sigap, si Hana pun membawa mobil tersebut menuju zombie Miller. Lalu si Miller pun mengambil si Henry dari belakang keluar dari mobil itu. Lalu mereka pun mencoba pergi lagi dari situ. Namun sayang pagar di situ tertutup rapat, sehingga membuat si Hana harus menerobos pagar tersebut. Dan Scene pun langsung membawa kita ke 28 hari setelah kejadian itu.
terlihat di situ si Jim yang baru saja terbangun dari bobo panjangnya itu. Terlihat juga si Selena sedang menjahit sebuah kain merah, dan terlihat juga si Hana yang sedang membeberkan kain putih di luar. Lalu saat si Jim menghampiri si Selena, tiba-tiba saja si Hana masuk dan memberitahukan bahwa akan ada pesawat yang akan lewat ke situ. Lalu mereka pun buru-buru membeberkan kain yang bertuliskan hello dan melambai-lambaikan tangannya. Dan sepertinya orang di dalam pesawat tersebut pun melihat tulisan itu, dan mereka pun sangat yakin sekali bahwa pesan tersebut sudah tersampaikan dan mereka akan segera dapat pertolongan. Dan film pun selesai. Nah, mungkin segini aja ya rangkuman alur cerita film 28 Day Later. Bener ya? Ini. Dan sebenarnya film ini masih ada kelanjutannya, yaitu 28 Week Later. Pokoknya pantengin terus ya channelnya Pas Movie ini, karena mungkin Mimin juga akan membahas alur cerita film 28 Week Later itu. Oke, pokoknya hatur thank you buat kalian subscriber dan penonton setia channel ini. Hatur thank you pokoknya ya. Sampai jumpa di video berikutnya and love you guys.